Siapa yang melukain ini? Ya pasti ada pihak ketiga. Dan nggak mungkin tuduhan bahwa seolah-olah ini perlawanan dari si korban. Karena mereka hubungannya harmonis dan nggak mungkin wanita yang sudah meninggal bisa menganiaya seperti ini. Dan juga dari TKP dia sampai ditemukan juga masih di TKP dalam keadaan pingsan dan luka-luka di mana-mana. Jadi kami mohon agar Komisi 3 berkenan memanggil JPU-nya dan penyidiknya. Hukum pembuktian apa yang dipakai? Ya, hukum pembuktian apa yang dipakai? Yang jelas dua alat bukti melihat kejadian tidak ada, sama sekali tidak ada. Ya, ditemukan dalam keadaan sudah pingsan dan pacarnya 100 meter. Kira-kira, dan sekarang proses persidangan sudah berjalan. Ya, udah tahap apa sekarang? Masih dalam tahap pledoi. Ya, jadi kami memohon agar Bapak berkenan memanggil JPU-nya. Apa dasarnya mendakwa orang yang pingsan begini dituduh membunuh pacarnya? Bukti apa yang dia pakai? Kira-kira begitu. Lanjut ke yang dua? Iya, yang kedua. Oke. Ya, sudah hadir di sini Ibu Nirwana, ibu dari Sipandi ABK kapal dan suaminya, dan juga tim kuasa hukum dari Batam. Inti kasusnya adalah bahwa si anak ibu ini kebetulan D4 pendidikan kapal. Jadi memang profesinya begitu. Lulusan Universitas D4 bidang mesin ya. Oke. Dia melamar ke suatu agen. Dia melamar resmi ke suatu agen dan akhirnya diterima. Dan si agen ini mengatakan bahwa nanti kaptennya si ini, tapi si anaknya ini tidak pernah ketemu kaptennya. Tidak pernah ketemu dan tidak kenal. Barulah berangkatlah mereka, karena katanya kan ini kan kapal ini di Thailand. Berangkatlah si Pandi ini ke rumah si kapten tanggal 1 Mei. Itulah pertama kali dia kenal sama kapten, diantar oleh ibu ini. Ya, di depan rumah dada-dadaan berangkat ke Thailand, dan karena kapalnya katanya belum siap, 10 hari penuh diinapkan di hotel. Mulailah kapalnya itu, mereka memasuki kapal tanggal 14. Menurut kontrak harusnya kapalnya North Star namanya. Tahu-tahu dibawa speedboat, dibawa ke kapal Sea Dragon. Ya. Jadi dari lamaran sama kapalnya berbeda. Ya, baru mereka berangkat, dibawalah si Pandi ini ke tengah laut, naiklah ke kapal ini, kemudian mutar. 3 hari kemudian, yaitu tanggal 18 Mei, datanglah kapal nelayan. Ya, kapal nelayan yang membongkar 67 kardus. Karena memang orang tidak banyak, oleh si kapten diperintahkan semua awak kapal untuk estafet memasukkan. Dan si anak ibu ini bolak-balik nanya, ini apa? Dan itu diakui oleh si kapten. Kebetulan kaptennya juga orang Batak, marga Sirait, wakil kaptennya juga orang Batak, marga Tambunan. Si kapten ini ngaku bahwa itu adalah uang dan emas. Itu pengakuannya. Ya, ini kapal harusnya berangkat dari Thailand menuju Filipina. Tapi lewat dari perairan Indonesia di Tanjung Karimun, ketangkap sama BNN sama bea cukai. Disitulah duka cita itu mulai. Dan di persidangan si kapten juga mengakui bahwa memang si anak ini nanya berkali-kali, ini apa isinya. Oke. Dan yang menjadi masalah adalah kok bisa dituntut hukuman mati karena tidak ada bukti sama sekali bahwa dia tahu isinya itu. Dia baru melamar, baru 3 hari naik kapal sebagai pengangguran masuk kerja. Yang menjadi pertanyaan adalah, ini yang perlu mungkin nanti ditanyakan Komisi 3 kepada penyidiknya dan jaksanya. Kalau seorang kapten kapal berangkat ke Thailand untuk narkoba 2 ton yang katanya harganya 4 triliun, mungkin enggak si pemilik narkoba tidak kenal si kapten ini? Mungkin enggak dia percayakan 4 triliun kepada orang yang baru dia kenal?
Itu yang kita bilang logikanya tidak ada, tapi tiba-tiba dituntut sekarang hukuman mati. Itu inti kasusnya. Sama juga tidak ada bukti sama sekali yang mengatakan bahwa si Fandi tahu, karena memang dia hanya bekerja di kapal itu dan baru 3 hari naik kapal itu. Sekian dari saya dan dilanjutkan oleh ibunya Fandi. Silakan Ibu Nirwana ya.